Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kita akan masuk ke bagian akhir dari pelajaran tentang firma ya, yaitu membahas tentang pembagian laba firma. Nah, banyak sekali tata cara pembagian laba firma yang dapat dilakukan. Tata cara pembagian ini harus ditulis dengan jelas dalam akte pendirian firma, sehingga tidak terjadi nanti perselisihan ke depannya ya ketika perusahaan sudah untung. Mungkin kalau baru awal-awal kadang-kadang kita merasa gampang gitu ya, nanti aja dipikirkan dan sebagainya. Tapi untuk ini tidak diperbolehkan ya. Maka ketika baru berdiri pun sudah harus dicatat ke dalam akta siapa dan mendapat berapa ya. Sebelum laba rugi dibagi, ada beberapa hal yang perlu disisihkan lebih dulu. Yang pertama, oh iya, mohon maaf, ini maksudnya pembagian laba ini akan dibagikan jika beberapa kewajiban sudah dipenuhi. Yang pertama, jasa modal. Yang kedua, gaji masing-masing sekutu. Yang ketiga, bonus tahunan. Dan yang keempat, hal-hal lain yang dinyatakan dalam akta pendirian. Setelah proses ini dilakukan, maksudnya setelah hal-hal kewajiban sudah dipenuhi, maka laba rugi baru dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi kalau perusahaan bubar pun dia harus memenuhi kewajiban-kewajiban di atas terlebih dulu sebelum membagi sisanya kepada anggota atau sekutu. Ada beberapa cara pembagian sisa laba firma, yakni yang pertama, laba dibagi rata. Atau yang kedua, laba dibagi menurut perbandingan tertentu. Atau yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Laporan keuangan firma, pada prinsipnya laporan keuangan firma sama dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain. Laporan yang agak berbeda hanyalah laporan perubahan modalnya. Contoh, firma ABC tahun anggaran 2010 ini berhasil memperoleh laba setelah pajak 18 juta rupiah. Sebelum laba dibagi, ada beberapa ketentuan yang harus dikeluarkan lebih dulu, yakni gaji masing-masing sekutu. Ahmad gajinya 2.400.000, Budi 1.800.000, Cahyo 1.800.000. Kemudian jasa modal 10% dari modal masing-masing sekutu. Modal Ahmad 8.500.000, modal Budi 9 juta, modal Cahyo 7.500.000 rupiah. Berikutnya bonus tahunan untuk masing-masing sekutu. Ahmad 600.000, Budi 750, dan Cahyo 650.000. Diminta hitunglah laba untuk masing-masing sekutu bila yang pertama laba dibagi rata, atau yang kedua laba dibagi menurut perbandingan 10:8:7, atau yang ketiga laba dibagi menurut perbandingan modal. Nah, cara menjawabnya, pertama kita sisihkan dulu kewajiban-kewajibannya. Laba usaha tadi dikatakan adalah 18 juta rupiah. Sehingga laba usahanya kita tuliskan 18 juta rupiah. Gaji Ahmad, Budi, dan Cahyo dimasukkan dulu, kemudian sisanya berarti 18 juta dikurangi 2.400.000 dikurangi 1.800.000 dikurangi 1.800.000, sehingga sisanya adalah 12 juta rupiah. Jasa modal tadi di soal dikatakan 10% dari modal masing-masing, sehingga modal Ahmad 10% dari 8.500.000 adalah 850.000. Budi 10% dari 9 juta adalah 900.000. Cahyo 10% dari 7.500.000 adalah 750.000 rupiah. Sehingga di total adalah 2.500.000.
Sehingga sisanya 12 juta dikurang 2.500.000, sisa 9.500.000. Masih ada sisa ya. Yang ketiga, bonus tahunan. Bonus tahunan. Ya, jadi bonus tahunan ya yang ketiga harus dibagi juga. Ahmad 600.000, Budi 750, dan Cahyo 650. Nah, itu dapat dari soal ya. Sehingga jumlahnya 2 juta, sisanya masih ada 9.500.000 dikurang 2 juta sama dengan 7.500.000. Nah, di soal sudah tidak ada lagi yang harus diperhitungkan sebagai kewajiban, maka sisa yang bisa dibagi adalah 7.500.000 rupiah. Yang pertama, kita diminta menghitung laba jika dibagi sama rata. Berarti dari 7.500.000 tinggal kita bagi 3 saja, yaitu Ahmad jadi 2.500.000, Budi 2.500.000, dan Cahyo 2.500.000. Jadi tinggal dibagi 3. Sehingga dapat kita buat tabelnya sebagai berikut. Ahmad gajinya 2.400.000, dapat jasa modal 850, bonusnya 600 ditambah sisa laba 2.500.000 rupiah, sehingga Ahmad mendapatkan keseluruhan 6.350.000 rupiah. Demikian pula dengan Budi dan Cahyo, tinggal dimasukkan saja hasil perhitungan yang sudah dilakukan ya, tinggal ditambah. Kalau kita jumlahkan harus benar ya, 18 juta rupiah. Kalau beda berarti ada yang salah. Yang B, laba dibagi menurut perbandingan. 10 bagi 8 dibagi 7. Sesuai dengan ketentuan soal ya, 10 banding 8 banding 7. Berarti 10 itu adalah Ahmad, Budinya 8, dan Cahyo adalah 7. Maka kita hitung dari 7.500.000, sisa yang terakhir tadi dibagi Ahmad, maka karena dia jatahnya 10, maka 10 dibagi 25. Dari mana 25? 25 dari 10 ditambah 8 ditambah 7. Ya, jadi total pembagiannya. Sehingga 10 bagi 25 kali 7.500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Demikian pula Budi 8 banding 25 atau 8 bagi 25 kali 7.500.000 sama dengan 2.400.000, dan Cahyo 7 bagi 25 kali 7.500.000 sama dengan 2.100.000 rupiah. Kalau di total pasti harus 7.500.000. Sehingga tabelnya adalah Ahmad gajinya 2.400.000, jasa modal 850, bonusnya 600, sisa labanya 3 juta. Sehingga jumlah keseluruhan 6.850.000. Demikian pula dengan Budi dan Cahyo, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, maka total keseluruhan nantinya juga harus 18 juta rupiah. Kemudian bagaimana jika laba dibagi menurut perbandingan modal? Ya, maka kita hitung. Ahmad 8.500.000, modalnya dibagi total keseluruhan ya, berarti dibagi dengan 15 juta dikali 7.500.000, sehingga totalnya adalah 2.550.000 rupiah. Kemudian Budi 9 juta. Oh, salah ya, mohon maaf. Maaf ya, dibagi 25 juta maksudnya ya. Oke, maaf.
salah tulis, harusnya 25 juta rupiah. Ya, ini 25 juta. Kita masukkan 25 juta. Ya, ketiga ini 25 juta. Mohon maaf. Dari mana 25 juta? Ya, dari modalnya ya. Modalnya tadi kan disebutkan adalah 8.500.000 ditambah 9 juta ditambah 7.500.000 rupiah. Sehingga harusnya 25 juta. Ya, jadi ketiganya mohon maaf ini harusnya dibagi dengan total modalnya. Sehingga 8.500.000 dibagi 25 juta dikali 7.500.000. Budi 9 juta dibagi 25 juta dikali 7.500.000. Cahyo juga demikian. Oke, sehingga setelah itu kita dapatkan, tinggal seperti tadi dibuatkan tabelnya, dijumlah harus 18 juta rupiah. Nah, berdasarkan pembagian laba firma ABC, sisa laba dibagi rata, pembagian laba dibagi rata sama item A, dan bila diketahui price-nya adalah Ahmad 450.000, Budi 650.000, Cahyo 800.000 rupiah. Maka laporan perubahan modal dari firma ini menjadi sebagai berikut. Ahmad 8.500.000 modal awalnya, laba bersihnya 6.350.000, pref-nya 450, sehingga modal akhirnya adalah 14.400.000. Budi menjadi 14.300.000 dan Cahyo menjadi 12.400.000 rupiah, sehingga jumlahnya adalah 41 juta rupiah. Di soalnya ada yang kurang ya, di sini diminta yang di laporan perubahan modal dari firma berdasarkan sisa laba dibagi rata. Oke, jadi berdasarkan laba dibagi rata. Tadi kan laba dibagi ratanya ini ya, sudah diketahui. Sehingga tinggal kita masukkan saja di sini. Ahmad 6.350.000 dimasukkan di sini 6.350.000. Kemudian Budi 5.950.000 dimasukkan juga. Kemudian Cahyo 5.700.000 dimasukkan juga. Kemudian price-nya itu adalah dianggap ini ya, soalnya Ahmad itu price-nya 450, Budi 650, dan Cahyo 800.000 rupiah. Dengan price
650.000, Budi 650.000, dan Cahyo 800.000. Oke, jadi tinggal masukkan saja modal awalnya, laba bersihnya, dan prefnya, sehingga modal akhirnya didapat untuk masing-masing anggota. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.